semuanya, selamat pagi. Ya, bagaimana keadaan kalian di rumah? Nah, kalian harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan kalian, banyak beristirahat, dan kalian harus makan makanan yang sehat ya. Nah, hari ini berserta dengan kakak, kita akan mulai ibadah online. Kalian sudah siap? Ayo, siapkan diri kalian, siapkan buku Alkitab kalian. Nah, nanti kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami saat ini boleh bersatu hati datang kepada Tuhan untuk kami boleh belajar bersama tentang firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan terus ada di dalam hidup kami, menjadi pedoman dalam hidup kami, dan boleh tumbuh di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kakak mau bercerita tentang besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita melalui pengorbanan Dia di kayu salib. Nah, pada waktu itu Yesus ditangkap sama tentara. Lalu Dia dihukum dengan cara disalib. Kita mau lihat gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, nanti kita bisa melihat bisa kita baca dari Alkitab Markus 16 ayat 1 sampai 8 atau dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Ini gambarnya Tuhan Yesus disalib. Ya kan? Kasihan ya. Maka dari itu kita harus sayang, kita harus penuh dengan kasih kepada siapapun sebagai cerminan kalau kita ini anak Allah. Nah, setelah Tuhan Yesus disalib, Dia dikuburkan. Pada waktu zaman dulu, penguburan itu ada di dalam batu goa yang sangat besar sekali. Nah, waktu itu ada 3 perempuan. Ada Ibu Maria Magdalena, juga 2 perempuan lain yaitu Maria ibunya Yakobus, dan satu lagi yang bernama Salome. Mereka hendak pergi ke kubur Yesus. Nah, di dalam perjalanan mereka berkata seperti ini, siapakah nanti yang akan menggulingkan tutup goa itu untuk kita? Ya kan? Kalau kita lihat perempuan-perempuan, apakah kuat untuk menggulingkan batu kubur yang sangat besar itu? Pintu batu kubur itu terbuat dari batu yang sangat tebal, dan pasti mereka tidak kuat. Mereka pun terus berjalan menuju kubur di mana Yesus dimakamkan. Dari jauh mereka lihat, dan ternyata, kuburnya sudah terbuka. Siapa yang membuka pintu kubur itu? Nah, mereka hanya melihat-lihat saja, dan dari luar mereka melihat mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalamnya. Mereka takut. Tapi mereka di situ melihat ada seorang yang sangat bercahaya mengatakan, "Hai Maria, kenapa kamu takut? Siapa? Bapak siapa? Apakah Bapak yang mengambil mayat Yesus? Kalau iya, segera beritahu saya akan mengambilnya kembali." Dan bahkan muridnya Tuhan Yesus, yaitu Petrus, dan satu temannya lagi juga melihat kuburnya telah kosong. Nah, betapa sedihnya mereka, ya kan? Nah, lihat, ini waktu Tuhan Yesus menemui Maria dan berkata, "Pergilah, katakan kepada semua muridku yang lain bahwa aku akan menemui mereka." Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa Yesus itu sudah bangkit. Yesus yang mati di kayu salib, Dia sudah bangkit. Nah, itu tadi adik-adik cerita dari kakak tentang pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa dalam mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Nah,
Maka dari itu, karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, kita tidak boleh punya rasa takut, ya, karena takut itu akan dipakai oleh iblis untuk memperalat kita. Nah, makanya banyak libur ini karena ada virus, ya. Tapi kalian tetap harus belajar di rumah. Tidak perlu takut, karena kalian pasti bisa. Kalian pasti hebat, pasti juga naik kelas, ya kan? Takut apa lagi? Apa yang kita takutkan? Ya, takut kalau kita sakit, jangan khawatir. Tuhan adalah penyembuh kita yang hebat, ya kan? Nah, maka dari itu kita tetap harus lihat, pandang sama Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka segala ketakutan kita akan hilang. Nah, itu tadi cerita kakak, dan kita mau tutup ibadah online ini dengan berdoa dulu. Mari kita lipat tangan. Kita mau berdoa, kakak yang hantarkan, ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kasih yang Kau berikan kepada kami, pengampunan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami terus bersandar dalam nama Yesus, dan kami tidak menjadi anak yang penakut, tapi kami menjadi anak yang berani, karena Tuhan akan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, keluarga kami dalam perlindungan Tuhan, agar kami boleh merasakan campur tangan dalam hidup kami, campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, ada satu yang spesial untuk anak-anak sekolah minggu yang kakak kasihi, yaitu adalah kalian harus membuat sebuah hasil karya tentang ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita diambil dari Yesaya 41 ayat 10a, yang bunyinya seperti ini, ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Tantangannya hanya membaca itu dan menghafal? Tidak, tapi kalian harus menyusun kata dalam kalimat. Bisa cari di koran, bisa cari di tabloid, bisa cari di buku, atau cari tulisan dimanapun yang bisa digunting. Lalu kalian tempel dan kalian susun dengan rapi secara urut, ya. Nah, hanya itu saja, Kak? Tidak, kalian harus memposting, memoto itu. Nah, jangan lupa kasih nama, ya, biar kakak nggak keliru. Ini tadi punya siapa? Ini tadi punya siapa? Siapa yang kirim? Nah, makanya kalian foto. Kalau bisa foto sama diri kalian begini, ya, biar wajahnya terlihat. Nah, nanti akan ada satu buah hadiah, yaitu satu kaos Paskah yang akan kakak berikan seminggu kemudian, ya, berarti minggu depan yang akan kakak kasihkan. Maka dari itu, yuk kita segera mengerjakannya, kita segera mengirimkannya, dan kita akan dapatkan hadiahnya. Jangan lupa, ya, tidak hanya ditempel, tetapi kita harus baca dan juga dihafalkan. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya.